Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mendengar bahwa ada berbagai macam perbedaan antara IQ, intellectual or intelligent quotient, intellectual quotient, dan EI, emotional intelligence. Ada juga yang namanya spiritual quotient. Dan memang perbedaan itu penting sekali. Namun seringkali kita kurang seimbang mengembangkan antara intelektual dan emotional intelligence. Intelligence itu ada macam-macam. Ya, paling tidak ada 3 yang tadi saya sebut. Ada masalah intelektual, ada masalah emotional intelligence, ada juga masalah spiritual intelligence. Dan ketiga-tiganya ini penting. Karena itu kita perlu mengetahui nature dari masing-masing intelligence ini. Struktur dasar atau karakter dari masing-masing intelligence ini. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah kesalahpahaman dan kesulitan dalam hidup kita sehari-hari. Sekarang ini kita cenderung kurang seimbang, terlalu menggarisbawahi persoalan intelektual. Semuanya dipikir, semuanya dirasionalisasi. Bukan tidak penting, tetapi perlu seimbang. Karena kalau tidak, jadi kacau. Kacaunya bagaimana? Kacaunya semuanya dipikirkan, semuanya dianalisa. Karena memang the nature of intellect itu analisa. Karakter dasar dari berpikir secara intelektual itu menganalisa, membedah-bedah. Nah, kalau semuanya dianalisa, kacau jadinya. Yang muncul adalah perbandingan. Kemudian yang muncul adalah siapa lebih baik, siapa lebih buruk, siapa lebih hebat. Karena memang kerja intelektual seperti itu. Membanding-bandingkan dan kemudian mencari yang lebih lagi, terus-menerus begitu. Bukan tidak baik, tetapi kacau kalau semuanya kemudian dipikirkan secara intelektual. Berbeda nature-nya dengan emotional intelligence. Emotional intelligence itu sifatnya inklusif, menyatukan, kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, kalau kemudian yang seharusnya kualitatif itu menjadi kuantitatif, itu kacau. Itu berarti kita tidak bisa mengerti perbedaannya. Dan kemudian menjadi rumit. Contoh sederhananya, dalam hal mencintai, itu masalah emotional intelligence. Tapi seringkali didekati dengan cara intelektual. Dia mencintai lebih banyak siapa? Siapa lebih mencintai orang ini? Dia atau saya? Lah itu sudah salah dari awal. Karena mencintai itu adalah kualitas emotional intelligence, bukan intelektual. Mencintai itu tidak ada takarannya. Kalau mencintai ada takarannya, kuantitatif, itu sudah bukan mencintai lagi. Mencintai itu ya mencintai, mengalir begitu saja. Tidak, saya mencintainya 60% saja. Kalau ini saya 70%. Itu pikiran, bukan cinta. Itu intelektual. Dan itu maksud saya. Kalau kita menggabung-gabungkan dan tidak sungguh-sungguh mengerti, kita menjadi kacau. Mencintai itu tidak membanding-bandingkan. Mencintai itu tidak menghakimi. Mencintai itu tidak menilai. Mencintai itu merangkul. Intelektual mendekatinya dengan cara analisa. Supaya kemudian bisa meniru dan kemudian meningkatkan kualitasnya, kuantitasnya. Sehingga saya menjadi lebih baik. Saya menjadi lebih maju. Saya menjadi lebih pinter. Itu cara kerja intelek. Berbeda dengan cara kerja emotional intelligence.
berbeda. Menyatukan, merangkul, mendekati peristiwa dengan mengalaminya. Dengan terlibat. Dengan sungguh-sungguh memeluknya. Karena itu kalau mau berelasi jangan menggunakan intelektual. Keliru, kacau. Kalau mau beribadah jangan menggunakan intelektual. Sudah salah dari awal. Datang kepada Tuhan itu bukan menimbang-nimbang pemikiran, menganalisa. Ya enggak bisa, Tuhan kok dianalisa. Itu seperti menganalisa, ini ada orang suaranya bagus sekali. Wah, perlu dianalisa. Mari kita bedah. Pita suaranya seperti apa? Kok suaranya bisa bagus? Ya enggak menemukan apa-apa di situ. Intelektual ketika menganalisa sampai pada sesuatu yang tanpa nilai. Ujungnya itu. Tetapi emotional intelligence bahkan yang sederhana menjadi bernilai. Melihat pohon, daun-daun bergerak, sudah jadi puisi. Emotional intelligence itu namanya. Melihat matahari terbenam, jadi lagu. Emotional intelligence namanya. Tapi kalau memandang matahari terbenam, terus dianalisa secara intelektual, wah itu gelombang cahaya yang berubah, gelombang cahaya yang berbeda kecepatan dan panjangnya, walah malah jadi jelek. Tidak ketemu apa-apa di situ. Tidak ketemu keindahan, tidak ketemu sesuatu yang bermakna. Dan itu masalahnya. Orang zaman ini sulit sekali menyeimbangkan antara intelektual dan emotional intelligence. Bahkan mencampurnya karena tidak tahu caranya. Mencintai, mendekatinya dengan intelektual ya sudah gagal dari awal. Yang ada adalah perbandingan, kecemburuan. Padahal mencintai itu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Tidak mempertanyakan ini lebih bagus atau tidak lebih bagus. Sudah salah dari awal. Tidak mengerti apa itu emotional intelligence. Apalagi spiritual intelligence. Bukan intelektual itu tidak baik, sekali lagi bukan. Tapi kalau kita tidak mengerti, kadang-kadang mengacaukan. Tidak bertumbuh, bahkan yang seharusnya didekati secara emosional, didekati secara intelektual. Kacau, kacau. Dan kebanyakan seperti itu. Kita perlu mengalami, kita perlu merangkul emotional intelligence. Bukan menganalisa, bukan menilai, bukan menghakimi. Persoalan terbesar sekarang manusia zaman ini adalah ketika berelasi pertama-tama sudah merasa dihakimi. Saya dimasukkan dalam kelompok mana? Intelektual atau bukan? Kaya atau miskin? Status sosialnya di atas atau di bawah? Lingkaran sosialnya yang mana? Baik atau buruk? Sudah dari awal sudah menderita. Sehingga relasi sosial sudah kacau balau. Karena seharusnya relasi berdasarkan emotional intelligence, bukan intellectual quotient. Karena intellectual quotient itu untuk kemajuan, perlu analisa, penting, tetapi harus seimbang dan tahu kapan, di mana harus diterapkan. Sayang, kita tidak terlatih berpikir, tidak terlatih juga mengembangkan emotional intelligence. Kita perlu percaya, kita perlu mengasihi, kita perlu merangkul. Dan yang menarik dari merangkul adalah setiap kita merangkul, kita juga dirangkul. Tidak secara intelektual. Aku hanya mau merangkul saja, tapi kamu tidak boleh merangkul saya. Enggak bisa. Itu intelektual bisa, distinktif membedakan. Tetapi emotional intelligence tidak bisa. Merangkul ya dirangkul. Itu emotional intelligence. Memeluk ya dipeluk. Di situ kemudian bertumbuh rasa cinta, rasa empati, intuisi. Mencintai. Kita bisa mengetahui dengan cara mencintai. Dengan cara intuitif. Dengan cara empati. Bukan hanya dengan cara berpikir. Sayang, itu seringkali kurang dikembangkan sehingga menjadi tidak seimbang. Semuanya dipikirkan secara intelektual, kacau balau.
Karena itu kita menderita, terutama karena relasi. Banyak orang pintar sekali, tetapi menderita karena relasi. Karena tidak mengerti bagaimana menyeimbangkan antara intelektual dan emotional intelligence. Sesuatu yang sangat sederhana, tetapi penting. Maka mari kita belajar percaya. Belajar tidak menghakimi. Belajar merangkul, bukan menganalisa, bukan memisah-misahkan. Belajar menyembah, belajar memuji, belajar mengerti, belajar berempati, supaya kita bisa hidup lebih utuh dan penuh, dan menemukan makna bahkan pada hal-hal yang sederhana. Karena makna ditemukan dalam ranah emotional intelligence, bukan dalam ranah intelektual. Terutama karena kita dicintai begitu Tuhan, begitu oleh Tuhan, begitu besar, maka kita harus mengalaminya sendiri, merasakannya sendiri, supaya kita bisa mengerti dan bagaimana kita harus handle ourselves with care. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar seimbang antara intelektual dan emotional intelligence, supaya kita mengerti apa artinya dicintai. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.